Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang HTML5 dan CSS6. Ini adalah susunan dari anggota kelompok kami. Dan kami akan menjelaskan tentang HTML5 dan CSS3 dengan subbab seperti berikut. Terdapat 12 subbab, yakni 6 subbab untuk HTML5 dan 6 subbab untuk CSS3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu HTML5. HTML5 adalah revisi dari Hypertext Markup Language atau HTML yang merupakan bahasa pemrograman standar untuk menggambarkan konten dan tampilan dalam web. HTML5 ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kompatibilitas yang mempengaruhi standar saat ini. Salah satu perbedaan terbesar antara HTML5 dan versi standar sebelumnya adalah bahwa versi HTML yang lebih lama memerlukan plugins dan API eksklusif. Next. Nah, berikut merupakan sejarah HTML5. Konsep pertamanya sudah dipublikasikan pada tahun 2008, tetapi tidak banyak yang menggunakannya hingga tahun 2011. Pada tahun 2011, HTML5 diterbitkan sepenuhnya dan orang-orang mulai menulis dan menggunakannya. Namun, penerapannya masih dibilang buruk. Sekarang seluruh browser, terutama baik itu Chrome, Safari, Firefox, Opera, dan IE dapat mendukung HTML5, sehingga teknologi HTML5 terbaru dapat digunakan dengan baik. Next. Merupakan kelebihan dari HTML5. Salah satunya yaitu cleaner kode, karena sebagian besar kode tersebut di dalam sintaks HTML5 merupakan kode yang sangat sederhana, maka kode terlihat lebih sederhana daripada penggabungan antara HTML, CSS, dan kemudian greater konsistensi ya. HTML5 telah melakukan banyak sekali lebih baik dan lebih sederhana dari dalam Nah, kemudian teknologi HTML ini pemahaman yang lebih detail mengenai halaman web. Yang keempat yaitu offline application cache, yaitu pengguna dapat terus melakukan interaksi dengan aplikasi meskipun mereka terputus dari jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu server focus on web application requirement. HTML5 membuat sebuah mekanisme yang mudah dalam hal pembuatan front-end, aplikasi chat, tools drag and drop, video player, pengolahan grafis, dan masih banyak lagi. Kemudian kekurangan dari HTML5. Kekurangan utama yang dimiliki oleh HTML5 ini adalah versi ini browser modern atau terbaru. Karena bahasa HTML5 ini masih dalam perkembangan, jadi beberapa elemen yang ada bisa saja berubah. Fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. Kemudian HTML5 tidak dapat diandalkan dalam hal format karena web browser yang berbeda disebabkan mereka tidak mendukung salah satu format tunggal. Nah, HTML vs HTML5. Scaling vector graphics atau SVG, canvas, dan graphic vector virtual lainnya. Sedangkan dalam HTML, menggunakan graphic vector hanya mungkin dengan menggunakannya bersama dengan teknologi yang berbeda, seperti Flash, VML atau Vector Markup Language, atau Silverlight. Kemudian database SQL Web digunakan dalam HTML5 untuk menyimpan data sementara. Sementara itu, dalam versi HTML sebelumnya, hanya cache browser yang dapat digunakan untuk tujuan ini.
Kemudian HTML vs HTML. Dengan HTML5, JavaScript dapat dijalankan dalam browser web. Sedangkan HTML yang lebih lama hanya memungkinkan JavaScript untuk berjalan di atas antarmuka browser. Yang kelima yaitu HTML5 mendukung jenis kontrol formulir baru, termasuk tanggal, waktu, nomor, jangkauan, tel, URL, dan pencarian lainnya. Kemudian ada beberapa elemen baru di HTML5. Beberapa yang paling penting adalah ringkasan, waktu, bagian site, audio, perintah data, data list, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yakni tag pada HTML5. Terdapat beberapa tag pada HTML5, yakni tag semantik. Tag semantik ini ialah tag yang berfungsi sebagai pembungkus atau membagi pada konten HTML. Adapun tag-tag semantik pada HTML5 yakni tag nav, tag artikel, tag header, dan tag footer. Ini merupakan contoh penggunaan dari tag semantik. Ini source code-nya dan ini ada output-nya. Lalu yang kedua yaitu tag form. Tag form ini ialah tag untuk membuat sebuah form pada website. Tag form ini memiliki beberapa tag yang diharuskan berada di tag ini. Tag tersebut ialah yang pertama yakni label, tag yang digunakan untuk menambahkan label dalam form. Lalu yang kedua, tag input, yakni tag yang digunakan untuk menunjukkan sebuah masukan yang dapat diisi data tertentu. Pada tag input ini terdapat beberapa nilai, yakni yang pertama type text, yang kedua type radio, yang ketiga type number. Ini merupakan contoh penggunaan dari tag form. Outputnya sendiri nanti akan berbentuk seperti ini. Untuk selanjutnya yakni tag table. Tag table ini terdiri dari beberapa tag, yakni tag table sendiri, yaitu tag untuk membuat tabel pada website. Lalu yang kedua tag tr, tag untuk membuat baris pada tabel. Lalu yang ketiga tag td, tag untuk membuat kolom pada tabel. Yang keempat yaitu tag th, yakni tag untuk membuat kolom pertama pada tabel. Contohnya kolom nomor, nama, kelas, usia, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan tag tabel. Untuk selanjutnya yakni tag list. Tagnya yaitu yang pertama tag full, yaitu tag untuk membuat daftar menggunakan bentuk. Lalu yang kedua tag all, yakni tag untuk membuat daftar menggunakan angka, huruf, dan angka Romawi. Lalu tag li ini berfungsi untuk membuat daftar tulisan atau item yang akan di-list pada website. Lalu terdapat tag dl, tag untuk membuat daftar dengan membuat deskripsi. Tag dt, tag untuk mendefinisikan daftar deskripsi. Dan yang terakhir yakni tag dd, yaitu tag untuk menggambarkan istilah dari definisi daftar deskripsi. Untuk contoh penerapannya seperti ini kurang lebih. Lalu yang selanjutnya yakni tag gambar. Terdapat satu tag pada tag gambar ini yakni tag img. Tag ini untuk menambahkan gambar pada HTML. Lalu di tag img ini terdapat beberapa atribut penting, yakni src, yaitu atribut untuk mencantumkan alamat gambar. Lalu yang kedua alt, yaitu atribut untuk mencantumkan tulisan tersembunyi. Lalu yang ketiga yakni width dan height, yaitu atribut untuk mengatur ukuran dari gambar. Untuk contoh penerapannya kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. CSS memiliki versi yang paling baru yaitu CSS 3. Nah, CSS 3 merupakan standar untuk CSS yang paling baru.
banyak batasan website desain yang dahulu tidak bisa ditangani oleh CSS biasa. Namun sekarang bisa dilakukan dengan CSS 3. CSS 3 sepenuhnya kompatibel dan pelengkap dari CSS lama, sehingga browser akan selalu mendukung CSS lama dan Anda tidak harus mengubah desain yang sudah ada. Yang berikut merupakan sejarah dari CSS 3. CSS level 3 membutuhkan animasi 3D dan animasi warna pada halaman website. Desain yang memudahkan dalam kontabilitas website pada mobile dengan fitur baru, yaitu media query. Maka dari itu, banyak fitur baru pada CSS level 3, yaitu multiple background, drop shadow, border radius, border image, CSS matte, dan CSS object model. CSS 3 dibagi ke dalam beberapa modul. Beberapa modul CSS 3 yang sangat penting untuk menghilangkan batasan desain, diantaranya selector, pop model, background, and border, text effect, 2D or 2D, transformation, animation, multi-column, layout, dan user interface. Kelebihan dari CS3. CS3 dapat mengatur dan mempercantik interface website. Kemudian jika ingin membuat file CSS3, sebaiknya menggunakan CSS eksternal atau terpisah dari file HTML dan dapat dipanggil di file HTML. Hal ini dapat mempermudah kita jika terjadi pengeditan login. Kemudian dengan CSS3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan akan menjadi lebih ringan. Dan lebih mudah dan simpel serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang. Kemudian kekurangan dari CSS3, codingnya sangat berbeda dengan versi sebelumnya. Kemudian coding dari setiap browser berbeda karena kita harus membuat coding dari seluruh browser satu persatu. Kemudian dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuatnya. Nah, kemudian CSS versus CSS3. Nah, kecepatan CSS dalam membuat halaman web masih dikatakan lebih lambat, sedangkan kecepatan CSS3 dalam membuat halaman website sangat cepat. Kemudian CSS belum mendukung untuk membuat halaman web yang responsif, sedangkan CSS3 sudah mendukung penuh untuk pembuatan website yang responsif. CSS hanya bisa menambahkan animasi menggunakan flash, sedangkan CSS3 tersedia fitur animasi dan efek pada elemen, seperti efek pada teks, gambar, dan objek lainnya. Next. CSS belum mendukung untuk membuat halaman. CSS tidak mengikuti kode dasar modul yang berarti CSS menggunakan semua spesifikasi secara langsung. Sedangkan CSS3 bisa membuat semua spesifikasi terdahulunya, yaitu CSS, walaupun spesifikasi masih dibagi dalam beberapa modul. Kemudian CSS tidak mendukung media query, yang pastinya membuat CSS tidak bisa digunakan untuk membuat halaman responsif. Sedangkan CSS3 sudah mendukung berbagai animasi dan transisi. Next. Mungkin saya lanjutkan. Kenapa CSS3 ya? Jadi yang pertama, memang di CSS3 ini membuat website akan lebih fleksibel dan interaktif. Kemudian di CSS3 juga dapat membuat mockup dengan cepat tanpa JavaScript. Juga penggunaan gambar. Kemudian memiliki kemampuan untuk memanfaatkan Slack. Baik, untuk perkembangan di CSS3 sendiri salah satunya ada di border ya. Jadi di sini ada yang namanya itu border radius, di mana ini membuat sudut membulat.
di border radius sendiri bisa bermacam-macam ya. Jadi ada border top left radius itu untuk membuat border bulat di atas kiri, kemudian ada border top right radius membuat border bulat di atas kanan, ada border bottom right radius membuat border bulat bawah kanan, kemudian ada border bottom left radius untuk membuat border bulat bawah kiri. Selanjutnya di sini ada border image. Ini menambahkan gambar ke dalam border. Jadi border image ada border image search. Ini menentukan jalur ke gambar yang akan digunakan sebagai border. Ada border image slash menentukan cara mengiris gambar border. Ada border image width menentukan lebar gambar border. Ada border image out menentukan jumlah di mana area gambar border melampaui kotak border. Kemudian ada border image repeat. Ini untuk menentukan apakah gambar border harus diulang, repeat, dibulatkan, di round atau direkangkan stretch gitu. Next. Selanjutnya ada background. Background sendiri digunakan untuk mengatur properti background ya. Jadi di sini ada yang namanya background size. Ini untuk menentukan ukuran background. Untuk value-nya bisa berupa PX, cover, dan konten. Untuk cover sendiri itu gambar full menutupi konten. Sedangkan untuk konten itu gambar jadi sebesar mungkin gitu. Tergantung proposisi dari background-nya. Next. Kemudian di background juga ada yang namanya background clip. Ini untuk menentukan wilayah background. Kemudian ada border box, ini background dicat ke tepi luar perbatasan. Ada yang namanya padding box, background dicat ke tepi luar padding. Ada content box, background dicat dalam kotak konten. Kemudian ada yang namanya background origin, ini untuk menentukan posisi dari background. Ada order box, ini background dimulai dari pojok kiri border, kemudian ada padding box, background dimulai dari sudut kiri atas tepi padding, kemudian ada content box, ini background dimulai dari pojok kiri konten. Selanjutnya ada color. Jadi untuk color sendiri di sini ada penambahan ya di CSGA, yaitu ada RGBA, ada HS juga HSLA. Jadi yang ada A-nya itu digunakan untuk menentukan opacity seperti itu ya. Kemudian HSL itu adalah hue, saturation, dan lightness. Untuk value-nya sendiri dapat teman-teman lihat pada slide berikut ya. Next. Oke, kemudian ada gradient. Ini yang pertama ada linear gradient dan juga ada radial gradient. Untuk linear gradient sendiri ini digunakan untuk mengisi warna secara linear. Kemudian untuk radial gradient ini membuat transisi warna secara membulat. Untuk value-nya di sini untuk linear gradient ada top to bottom, jadi membuat gradient dari atas ke bawah. Ada left to right, membuat gradient dari kiri ke kanan gitu ya. Dapat juga secara diagonal dengan menetapkan kedua posisi awal horizontal dan vertikal. Kemudian dari radian gradient untuk value-nya ada ellipse dan juga circle. Jadi ellipse ini adalah value default-nya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada filter ya. Jadi filter sendiri digunakan untuk memberikan efek pada gambar. Ada banyak filter yang bisa kita gunakan. Ada blur untuk membuat efek buram, kemudian brightness untuk mengatur kecerahan, kontras mengatur kontrasnya, kemudian saturate mengatur kekuatan warna, kemudian ada grayscale untuk menjadikan hitam putih, kemudian sepia ini menjadi kekuningan, untuk rotate ini untuk mengatur nilai U-nya dari suatu elemen, kemudian invert ini untuk membalik warna gitu, kemudian ada opacity untuk merubah gambar, terakhir ada drop shadow ini untuk memberi efek layaknya bayangan pada gambar.
Oke, selanjutnya ada shadow. Jadi shadow di sini ada dua ya. Jadi ada box shadow dan ada text shadow. Untuk box shadow itu membuat efek bayangan pada box. Kemudian untuk text shadow membuat efek bayangan pada teks atau dan Y, dan juga colornya. Kemudian namun tanpa spray. Selanjutnya ada text overflow. Teks bagaimana teks yang meluap ini untuk kata yang panjang dan memaksanya untuk baru. Ini memecahkan baris untuk teks dan memaksanya baru. Kemudian ada writing mode, ini untuk mengatur apakah baris teks diletakkan secara horizontal atau vertikal. Next. Kemudian ada transition, transform. Jadi di ini terdiri untuk akan posisi elemen di sepanjang sumbu X dan Y. Untuk translate ini bisa dibuat hanya untuk X-nya saja atau untuk Y-nya saja. Kemudian ada rotate, ini untuk memutar elemen searah jarum jam. Kemudian ada scale, ini untuk menggunakan untuk X saja. Selanjutnya ada skew, jadi untuk mengubah kemiringan elemen. Skew sendiri juga bisa digunakan untuk X saja dan juga untuk Y saja. Kemudian ada matrix, ini menggabungkan semua elemen tadi berbagai fungsi menjadi satu metode seperti itu. Next. Selanjutnya ada transition, ini untuk menghasilkan efek transisi pada elemen HTML. Di transition ada transition property, ini untuk menentukan nama properti CSS, mana yang akan digunakan untuk membuat transisi. Ada transition duration untuk menentukan durasinya, kemudian untuk transisi delay untuk menentukan durasi penundaan efek transisi. Next. Ada transition timing function, ini untuk menentukan kurva kecepatan FC untuk value isi, kemudian ada linear, ada isi in, ada isi out, dan juga ada isi in out. Next. Kemudian ada animation. Di animation ada add keyframes, ini untuk secara bertahap. Untuk add keyframes ini bisa ditulis untuk value-nya dari from itu adalah titik awal animasi, kemudian ke to gitu ya, itu untuk titik akhir animasinya. Di animation ada animation nama animasi yang akan dikaitkan pada keyframes. Kemudian ada animation duration untuk memberi durasi pada animasi. Next. Kemudian ada animation delay, ini untuk menunda waktu animasi. Kemudian ada animation iteration untuk menentukan berapa kali animasi diulang. Ada juga animation direction untuk mengatur apakah arah animasi harus diputar ke depan, belakang, atau dalam siklus alternatif seperti itu. Next. Kemudian ada animation timing function, ada animation view mode, animation play state. Bisa di next, Mas. Oke, selanjutnya object fit. Object fit yaitu menentukan bagaimana image IMG atau video nanti harus diubah ukurannya agar sesuai dengan wadahnya.
untuk value-nya sendiri di sini ada yang pertama fill, jadi konten yang diganti nanti akan berukuran untuk mengisi kotak konten elemen. Kemudian ada contain. Nah, konten ini, konten yang diganti diskalakan untuk mempertahankan rasio aspeknya sementara di dalam kotak konten elemen. Kemudian cover. Cover konten yang diganti berukuran untuk mempertahankan rasio aspeknya sambil mengisi seluruh kotak konten elemen. Kemudian ada non, jadi konten yang diganti tidak diubah ukurannya. Kemudian ada scale down, konten berukuran seolah-olah tidak ada. Next. Selanjutnya ada multi kolom. Jadi multi kolom membuat tata letak beberapa kolom sekaligus dengan cara memudah dan efisien. Ada namanya kolom count, jadi menentukan jumlah kolom pada elemen yang akan dibagi. Kemudian kolom gap untuk memberi jarak antar kolom. Kemudian ada kolom rule style, memberikan gaya border di setiap kolom. Kolom rule width memberikan lebar border di setiap kolom. Kolom rule color memberikan warna border di setiap kolom. Kolom span menentukan seberapa banyak sebuah kolom elemen terbentang. Kemudian kolom width menentukan lebar optimal sebuah kolom. Kemudian ada user interface. Jadi user interface atau rangkaian halaman, layar tombol, bentuk, dan elemen visual lainnya yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat. Nah, properti pada user interface ini ada dua. Di antaranya ada resize untuk mengubah ukuran kotak pada elemen HTML. Kemudian ada outline offset, mengatur jumlah spasi antar garis dan juga tepi atau batas elemen. Nah, berikut merupakan referensi yang kita gunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata dan sebagainya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.